kan agar channel kita itu dapat maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas hal apa saja yang penting untuk sebuah channel YouTube. YouTube sudah menjadi salah satu sumber mata pencaharian bagi beberapa orang di dunia, atau lebih dikenal dengan panggilan YouTubers. Jika YouTube sudah bisa menjadi mata pencaharian buat kita, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan khusus dalam pengelolaan channel kita. Jadi kali ini saya akan bahas apa aja hal yang perlu diperhatikan tersebut. Yang pertama yaitu konten. Konten merupakan hal penting dalam pengembangan channel YouTube. Untuk beberapa channel, konten menjadi ciri khas channel kita. Beberapa orang yang mengatakan bahwa konten YouTube harus lebih spesifik lagi, tapi menurut saya bagaimanapun konten yang kalian buat, yang penting berkualitas dan milik sendiri. Jadi hasil karya kita sendiri. Konten itu harus tumbuh dari diri kita sendiri agar dapat maju. Konten yang spesifik hanya menjadikan ciri khas untuk channel tersebut, misalnya game perang, jadi isinya adalah game tentang peperangan, tidak ada game yang lain. Saat ini ada beberapa kategori konten yang laris di dunia, diantaranya seperti konten vlog. Konten vlog adalah suatu log atau aktivitas sehari-hari yang menceritakan si YouTuber tersebut. Hal ini dapat mengundang banyak penonton jika kisah yang diceritakannya itu menarik. Banyak yang orang ingin tahu mengetahui aktivitas orang lain dan kesibukan orang lain. Hal ini bisa dimanfaatkan dengan menceritakan kehidupan YouTuber sehari-hari, atau kalian yang sebagai YouTuber menceritakan kegiatan kalian itu apa aja. Kalau menarik itu pasti banyak peminat yang menonton channel kalian. Yang kedua adalah channel tutorial. Kalau tutorial, video ini yang menceritakan bagaimana mengatasi masalah terhadap suatu program atau suatu kesulitan tertentu. Dan video ini banyak diminati karena tidak sedikit orang yang memiliki bantuan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi jika ada seseorang yang tidak tahu gimana caranya, bagaimana caranya, kalian bisa bikin channel tersebut channel tutorial. Jadi keseluruhan video kalian harus tentang tutorial. Yang ketiga yang ramai saat ini yaitu channel game ya. Channel game adalah video yang merekam permainan baik online maupun offline. Dalam kategori ini hanya keseruan yang membuat penonton tertarik melihat video-video game kalian. Semakin seru permainan yang kalian bawakan, maka semakin seru juga penonton melihatnya. Jadi kalian harus inisiatif sendiri membuat channel game tersebut, harus menarik seinisiatif mungkin. Tiga kategori tersebut yang laris dan selalu bertambah penontonnya dari hari ke hari, walaupun masih banyak lagi kategori yang populer lainnya. Maka kalian perlu memiliki pengetahuan yang luas tentang kategori yang dibawakan agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh penonton channel kita. Jadi sebaiknya buatlah konten yang memang kalian kuasai, jangan meniru orang lain. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu kualitas. Pastikan kalian memahami kualitas video yang terbaik di YouTube, mulai dari resolusi,
kualitas audio sampai pembawaan gaya bicara. Seiring dengan berkembangnya zaman, konten yang dibuat pun harus berkualitas tinggi. Misalnya dari segi video dan audio, jika saat ini masih menggunakan kualitas rendah, maka akan terlihat jadul ya. Jadi kesannya jelek lah, dan mengurangi hasrat penonton untuk menonton video-video kalian selanjutnya. Jadi kualitas harus bagus. Gampang-gampang susah dalam mengatur kualitas, dan dalam beberapa kategori misalnya vlog akan sedikit sulit karena kamera yang digunakan untuk merekam kegiatan vlog harus memiliki kualitas rekaman yang baik, dan penggabungan video satu dengan video lainnya itu harus pas. Jadi untuk kualitas yang sama, karena jika video satunya bagus dan video yang satunya berbeda, maka pas kalian edit itu agak kesulitan untuk menyamakan kualitas video atau resolusi tersebut. Jadi harus memakai kamera dengan resolusi yang sama kalau kontennya kita konten vlog, agar dapat mudah kita mengatur resolusi atau kualitas video kita di pengeditan sebelum kita upload ke YouTube. Jika pengeditan itu kurang bagus, maka penonton kita juga males untuk menonton. Berbeda dengan video screen recorder, misalnya merekam layar komputer atau laptop atau Android, sedikit lebih mudah dibandingkan menggabungkan video-video dari kamera. Jadi kalau screen recorder itu lebih mudah menggabungkannya daripada kamera-kamera kayak SLR atau kamera HP. Digabungin pasti beda resolusi atau kualitasnya yang dihasilkan. Pembawaan gaya bicara pun akan mempengaruhi popularitas kalian di YouTube. Jika mampu membawa penonton seolah berdiskusi langsung dengan kalian, maka kalian berhasil membuat pembicaraan yang berkualitas. Kayak saya ya, nggak tahu nih berkualitas atau enggak, soalnya saya juga pertama kali ini ngevlog sendiri itu di depan kamera. Jadi ya terserah, mau komen, mau like, mau subscribe, terserah. Hal yang penting ketiga yaitu mental. Di dunia online itu mental pun bisa menjadi hal penting, karena selain banyak kompetitor, bersiaplah kalian pun akan memiliki haters atau orang yang tidak menyukai kalian atau tidak menyukai channel kalian. Pada kategori vlog misalnya, selain banyak kompetitor, bersiaplah untuk memiliki haters. Misalnya dalam konten vlog ya, kita mempunyai fans, menambah fans atau penggemar kalian. Ada beberapa orang memiliki haters atau yang tidak suka pada kalian atau channel kalian. Itu mah jangan didengar lah, haters. Tanpa haters kita gak bakalan maju. Jadi haters itu untuk membangun kita lebih baik lagi. Dalam kategori lain pun sama, ada saja yang tidak menyukai video kita atau yang kalian buat. Walaupun kalian sudah susah payah membuat video sedemikian rupa agar lebih baik, tapi haters pasti tetap ada. Seperti yang kita ketahui, selalu ada saja yang memberi komentar tidak baik. Walaupun menurut kalian video yang dibagikan itu sudah rapi dan disusun sedemikian rupa agar banyak menyukai, ada juga fitur like dan dislike. Ini akan mempengaruhi mental pemilik video jika banyak yang memberikan jempol ke bawah atau dislike. Bukan soal dewasa atau kekanak-kanakan, ini soal kerja keras, karena mengedit video itu bukanlah hal sepele, memerlukan waktu dan soal kerja keras. Kalau misalnya ada yang nge-dislike, itu kesannya kita itu sia-sia sudah pekerjaan
yang sudah kita lakukan itu edit video atau ngevlog, tapi banyak yang nge-dislike. Cuma kita abaikan aja, itu buat membangun diri kita sendiri. Ditambah lagi, jika kalian memiliki perasaan yang sensitif, hal ini akan sangat mempengaruhi mental kalian.